Artinya, jadi inilah yang saya lakukan, mencari kebenaran siapa tokoh Yasda ini. Ternyata orang keras tapi hatinya baik. Yang kedua, saya menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Ketua LKAM Sumbar, Bapak Buzibar yang sekarang ini menjadi Ketua LKAM Sumbar. Beliau sudah kita dulunya memberi Kapolda itu Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Busrianto, Sarjana Pendidikan Islam Dr. Arjo Supono, bersama dengan ini Mamah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Teletang Kamang, Agam dan Bukit Tinggi pada hari ini menyampaikan kepada masyarakat secara umum Provinsi Sumatera Barat apa yang terjadi belakangan ini selama 2 minggu ke depan ini, viralnya tentang Bupati Solok Bapak Kapten Epierdia Asda. Perlu saya sampaikan pada hari ini saya secara pribadi sudah bertemu dengan Bapak Kapten menanggapi konten saya ketika itu viral di TikTok. Dalam agama Islam, ketika terjadinya persoalan-persoalan pada adanya dua tokoh yang muncul, Bapak Epierdia Asda dengan Gubernur Sumatera Barat, itunya Bapak Mayildi. Dalam agama Islam kita harus bertabayun, fatabayun, mencari kebenarannya. Sehingga pada hari Selasa kemarin, tanggal 26 Maret, bertepatan dengan tim Ramadan yang datang ke Masjid Raya Sumani, saya diundang oleh Bapak Epierdia Asda. Yang pertama saya sampaikan dalam konten itu ada black campaign yang melakukan terhadap Bapak Epierdia Asda yang insya Allah maju sebagai Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2024, yaitu pelecehan terhadap garin dan imam masjid. Sebetulnya itu tidak ada semestinya. Beliau sampaikan kepada masyarakat itu, Presiden mempertanyakan Pak Edi ini latar belakangnya dari mana. Artinya Gubernur ini latar belakangnya dari sekolahnya di mana. Kalau dia menjadi bui, tentu ada tamatan IAIN, tamatan pondok pesantren dan segala macam. Dan ini juga disampaikan oleh anggota DPR Provinsi Sumatera Barat, Bapak Asraf Faber, yang menggantikan PAW Naldi. Itu dia berikan ini yang dilakukannya penghinaan terhadap anak-anak sepakatan agama. Saya tamatan IAIN atau dulunya STIN Sejamil Jabe Bukit Tinggi yang pada hari ini menjadi UIN Kota Bukit Tinggi. Beliau bukan menghina yang tamatan agama, tapi beliau meluruskan Bapak Mayildi ini buyanya dari mana. Ini yang dia pertanyakan. Dalam dulunya Bapak Mayildi ini juga seorang garin yang ketika bujangnya di Padang yang tamatan dari pertanian. Nah, pada kesempatan ini saya datang ke tempat beliau, sampai beliau orang yang mengadu misalnya masalah anak yang tidak ada, dia mengadu kepada Bapak Epierdia Asda. Wah, ini dia malahan bantu spontan. Artinya, jadi inilah yang saya lakukan, mencari kebenaran siapa tokoh Epierdia Asda ini. Ternyata orang keras tapi hatinya baik. Yang kedua, saya menanggapi juga apa yang disampaikan oleh Ketua LKAM Sumbar, Bapak Buzibar yang sekarang ini menjadi Ketua LKAM Sumbar. Beliau sudah kita dulunya memberi Kapolda itu Teddy Minasa dan Ketua LKAM. Dia diberikan oleh gelar, sebagai gelarnya itu Tuanku Bandaro Alam Sakti. Ini kan suatu yang tidak patut dan tidak mungkin diberikan oleh Bapak Ketua LKAM ini, oleh Buzibar ini. Sepatutnya seorang yang dinas di Sumatera Barat dia dengan beri gelar itu, akhirnya beliau terlibat dengan skandal narkoba. Jadi pada hari ini terjadi juga, beliau juga menyampaikan masalah
ada kisruh dua tokoh masyarakat antara Bapak Epi Yasda dengan Bapak Mahyildi. Beliau juga menyampaikan ketika terjadi kisruh, beliau ada angin puting beliung datang menyerang Bapak Mahyildi, beliau berdiri di depan. Ini bukannya fungsi Nenek Mama. Nenek Mama itu kalau kursi ingin menyelesaikan karuah di padanya. Jadi terjadi kisruh dua tokoh, beliau menyelesaikan, bukan membuat ketidaknyamanan. Menjadi situasi dingin lah Nenek Mama ini fungsinya di ranah Minang ini. Jadi saya panggil hati Bapak Mahyildi, Bapak Fauzi Bahar agar jangan lagi membuat statement yang berdampak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga dia menjadikan Elkam ini menjadi kapasitas politik untuk membela seseorang. Jadi bukan ya tupoksinya sebagai Nenek Mama. Jadi hendaknya beliau sebagai ketua Elkam menjadi tawa dingin bagi masyarakat Sumatera Barat menjadi ketua Elkam. Jangan kita dorong lagi contoh kasus mantan Kapolda Teddy Minahasa. Yang ketiga juga perlu saya sampaikan tentang dana Basnas yang pada hari ini sangat heboh, termasuk di kota begini, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Bapak Mahyildi turun melakukan sahur di tengah masyarakat. Ada indikasi-indikasi itu dari Basnas dan dari CSR Bank Nagari. Ini kalau kita lihat indikasi-indikasi ini tidak tepat sasaran diberikan kepada masyarakat. Dalam agama Islam yang berhak menerima zakat itu adalah asnaf yang selapan dari orang-orang fakir, orang miskin, ibnu sabil, fisabilillah dan segala macamnya. Jadi kita berharap ini kepala daerah jangan mentang-mentang dia jadi kepala daerah, janganlah jadikan Basnas ini sebagai kendaraan politik untuk nanti maju 2024. Kita minta kepada DPRD memberikan pengawasan yang lebih kuat dan lebih terinci terhadap Basnas ini akan diperiksa lah. Karena fungsi DPRD itu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh gubernur maupun wali kota dan bupati yang ada di daerah. Yang keempat, kita sampaikan juga mengenai beberapa tahun ini Sumatera Barat ini dipimpin oleh kemarin dulu Gubernur Bapak Iwan Parino dari Partai PKS. Yang kedua Bapak Mahyildi hari ini 15 tahun. Kita melihat pembangunan di Sumatera Barat pada hari ini jauh tertinggalnya dari provinsi-provinsi lainnya. Nah, ini perlu kita menjadi perhatian kita bersama, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Epi Yasda, Bapak Kapten Laut ini. Beliau 3 periode duduk di DPR RI dari Partai P3. Pengalaman beliau istilahnya sudah arang melintang. Jadi beliau pada hari ini dengan membawa perubahan, bangkit untuk membangun Sumatera Barat. Saya sebagai tokoh masyarakat dengan kemampuan beliau 3 periode duduk di PRI dari Partai P3, dan pada hari ini beliau menjabat sebagai Bupati Solo, Bupati Kabupaten Solo. Nah, ini bersama-sama kita bergabung dengan Kapten Laut ini berlayar untuk mengantarkan beliau sebagai gubernur tahun 2024 ini. Karena kalau saya memberikan penilaian terhadap karakter beliau sama dengan Khalifah Umar, keras, sangat keras dia, tapi keras itu menyampaikan kebenaran. Banyak hiruk pikuk dan heboh-heboh di Solo, Kabupaten Solo pada hari ini, beliau semua menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran. Di samping kekerasan hatinya tadi, keras dan dia tegas itu, ternyata di belakang itu hatinya itu sangat mulia. Dia tidak ingin melihat orang-orang miskin yang banyak nanti di Sumatera Barat. Jadi mari kita bersama-sama bergabung dengan Bapak Kapten Laut ini, Bapak Kapten Epi Yasda. Insya Allah OTW maju kepada untuk jadi gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Salam perubahan dan bangkit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam